Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan di rekaman kuliah karena saya dipanggil oleh DPR RI. Kita akan loncat jadi materi yang sudah diajarkan sampai sini sebenarnya. Data mining, overview, contoh-contoh yang ada di Orange, dan itu lumayan dalam, lumayan banyak membahas sebuah Orange sebenarnya. Tapi nanti kita akan teruskan lagi ke Orange. Mumpung ini rekaman, saya akan loncat. Sebenarnya bahasa lain yang bisa kita gunakan untuk analisa data analis dari big data bisa pakai R dan Python. Cuman Python ini kalau kita jalankan di sini, di terminal, bisa seperti ini. Python 3. Nah, ini kita bisa langsung jalankan di sini, misalnya A sama dengan 10, B sama dengan 20, A plus B sama dengan 30. Jadi ini Python biasa. Cuman saya akan coba Python pakai Google Colab, soalnya bisa belajar langsung machine learning dan sebagainya. Oke, keluar. Iya, sip. Oke, jadi kita akan loncat ke sini, Google Colab. Cuman sarannya ya tetap kita buka yang ini, Python untuk pemulanya. Salah. Ini kita buka. Di sini ada situs belajar Python. Jujur dulu, situs yang cukup baik untuk belajar adalah tutorial point. Hasil selama ini yang bagus banget kalau buat saya. Cuman kalau kita mau search di dalam situs ini pasti minta username password. Jadi kita searchnya harus dari Google. Misalnya tutorial point Python beginner for beginners. Nah, kita langsung dapetin tutorial buat beginnernya. Di sini ada overview, environment setup, basic syntax dan sebagainya. Jadi ini yang buat pemulanya ada di sini dan kita bisa belajar. Nah, ini kita cara belajarnya kalau kita pakai komputer yang kita pakai bermasalah. Kalau kita pakai di sini ya, di desktopnya kita. Supaya tidak pusing, saya akan memperkenalkan belajarnya pakai Google Colab aja. Oke, sorry, load datanya nggak usah. Ini Google Colab di sini. Ini saya buang dulu semuanya. Oke. Nah, Google Colab tampilannya sekarang seperti ini. Bisa langsung belajar di sini juga nggak masalah. Ini ada contoh-contohnya. Second dalam satu hari adalah 24 kali 60 kali 60. Ya kita jalankan aja, nanti kita tahu berapa detik dalam satu hari. Kalau dalam satu minggu 7 kali second. Jadi apa yang dijalankan di atas bisa terus langsung ke bawah. Ini langsung dapat gitu. Untuk belajar data science bisa belajar seperti ini. Ini programnya. Di sini ini program. Oke. Kita tinggal run, nanti keluar tampilannya seperti ini hasilnya. Gitu ya. Jadi di Google Colab enak banget sih sebenarnya. Jadi tanpa kita install, kita lewat web aja kita bisa belajar. Jadi intinya itu yang pengen saya sampaikan. Nah, sekarang teknik belajarnya. Kita akan masuk ke file, new notebook. Kita kosong aja, notebook kosongan. Jadi notebook kosongan ini bisa kita pakai buat belajar langsung. Ini lagi loading. Oke. Nah, ini udah keluar. Jadi kita bisa jalankan programnya di sini dan keluar hasilnya di sebelah sini, di bawahnya. Nah, ini kita masuk tutorial ini. Misalnya kita pengen belajar apa variabel, klik aja variabel. Nah, ini kita bisa masukin ini variabel. Ini tinggal copy paste aja. Kalau di sini nggak bisa dijalankan, jadi caranya copy aja. Ini buang aja, leave. Oke, sekarang kita paste di sini. Kita jalanin.
Ini variabelnya masuk, jadi ada counter isinya 100, miles isinya 1000, name isinya Zara Ali. Oke. Nah, kita pengen print. Ini kita terusin perintahnya ya. Oke, kita jalanin. Nah, keluar dia. Di sebelah sini nih hasil outputnya. Jadi enak sekali sih, tanpa kita perlu install apa-apa, lewat web aja kita bisa belajar. Oke, ini soal variabel. Di sini kita bisa juga kita assign number berapa kali. Ini ABC sama dengan 100, jadi sama dengan kayak gini bisa. Nah, ini saya tidak akan bahas terlalu panjang di sini, soalnya ini harusnya masuk kuliah di programming. Oke, kalau di TTS itu diajarkan di semester 1 atau semester 2 lah Python ini. Oke, nah ini saya tidak akan masuk terlalu panjang. Kita masuk ke sini ya. Ini ada yang udah kita bikin definisi atau subroutine lah. Oke, jadi subroutine-nya segini nih. Ini subroutine-nya, kalau ada yang call sum x y, dia akan bikin sum sama dengan x tambah y, sumnya dikembaliin gitu ya. Kita bisa jalankan. Jadi 5 tambah 10 15. Kalau kita ganti ini jadi misalnya 20, ini 30, kalau ditambah jadi 50. Kalau kita jalankan 50. Jadi di sini kita belajar lebih ke format kali ya. Format seperti apa yang bisa kita pakai. Yang ini kita bisa alokasiin nomornya di sini. Iyalah. Nah, kita bisa masukin kayak gini juga sama. Jadi Python memungkinkan kita bikin seperti ini juga programmingnya, sama hasilnya. Oke. Jadi tanpa kita masukin variabelnya ke dalam sum, variabelnya di luar, kita bisa masukin ke dalam, kita print. Subroutine-nya sendiri segini. Oke. Di sininya bisa aja kita bikin perintah sebelum return, print x, print y. Oke. Nanti dia akan print xy baru sumnya. Ini xy sum gitu ya. Oke. Nah ini saya tidak akan bahas terlalu dalam. Kita akan masuk ke data science-nya sendiri menggunakan Python. Oke. Apalagi coba kita lihat dulu ya. Ada yang lucu-lucu lagi nggak? Ini mah if, then, loop, number, string. Ini silahkan dicoba-coba ya. Ini silahkan lihat-lihat. Misalnya decision making. Nah ini if, else gitu ya. If apa gitu ya. Kalau udah sering programming mah biasa-biasa aja. Nah yang seru dari makhluk ini adalah yang lebih advance kayak gini nih. Akses ke database, networking, sending email, multi-thread. Nah ini seru nih buat belajar. Cuman untuk data science ini nggak terlalu dipakai. Kita lebih pakai yang atas ini sih sebenarnya untuk data science. Oke. Nah ini saya tutup dulu. Decision makingnya tutup. Ini tutup. Oke. Ya. Kita tutup di sini. Nah kalau yang ini, yang bagian yang ininya, ini kita bisa skip dulu karena ada tool-tool yang lebih. Kalau itu banyaknya saya waktu itu saya ambil aplikasi yang ada di GitHub, terus kita mainkan dari sana. Jadi yang ini semua saya main aplikasi di GitHub. Ini bagusnya kalau kita pakai komputer biasa. Nah kita akan coba pakai Google Colab di sini. Ini buat ngambil data. Yang pertama kali belajar di sini, ini asumsinya kita udah ngerti Python ya. Yang paling kerasa di mainan data science adalah untuk plotting.
plotting datanya, visualisasi plottingnya. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh buat seperti apa yang kita kerjakan di Orange. Jadi di sini ada analisa dari iris dataset, melakukan klasifikasi, regresi linier, machine learning tutorial dan sebagainya. Oke, semuanya saya ambil sebagian besar dari tutorial point karena saya lihat itu termasuk yang paling baik yang saya temuin sih. Oke, sekarang kita masuk sini dulu, visualize graph di sini. Oke, saya loncat. Nah, di sini saya banyak yang ini juga. Oh, satu lagi saya lupa, ada geeks4geeks.org. Ini oke banget, ini situs yang kedua yang oke, Geeks4Geeks. Untuk mainan data science oke banget Geek4Geeks ini. Nah, di sini saya akan masuk. Oke, di sini mulai masuk grafik ya. Cuman kalau kelamaan dia akan minta password sih. Kalau cuma mau nyolong aja belajar, kita nggak usah pakai password juga nggak apa-apa. Oke, ini contoh. Kita akan lihat graph itu bukan grafik, tapi graph adalah kita bikin kayak gini nih. Oke, alah, minta password lagi. Sorry, maaf. Jadi kalau graph itu dia akan minta gambar seperti ini. Ini sangat dibutuhkan untuk melihat satu pola sih sebenarnya. Oke, lihat pola tuh kayak gini. Misal contoh, kalau kita pengen ngelihat konteks dari sebuah berita misalnya. Konteks itu adalah kalau ada satu berita ini sebenarnya berkaitan dengan apa sih? Nah, ini kaitannya. Ini 3 berhubungan sama 2, 3 berhubungan sama 4 berhubungan sama 8, segala macam. Cuman ini bentuknya berita nantinya, tulisan. Misalnya kata Jokowi berkaitan sama apa aja. Nah, kita bisa lihat dari sini. Kalau biasanya ada dua, kalau kita main text mining kita ada dua hal. Satu, kita lihat jumlah teks tadi, jumlah kata itu berapa kali muncul. Kita bisa melihat kata yang sering muncul apa. Dan kita pengen lihat pola itu mainnya graph. Oke, nah jadi menggambarkan graph itu penting banget. Tapi hampir dalam banyak dunia knowledge management, graph banyak dipakai sih. Oke, kalau saya kebetulan pertama kali bermain dengan graph itu karena saya menganalisa rangkaian elektronika. Kita juga pakai graph karena bentuknya rangkaian ya. Rangkaian kan transistor ini sambungin kemana itu graph semua itu sebenarnya. Oke, nah ini adalah perintahnya. Nah ini adalah edge-nya. 1 berhubungan sama 2, 1 berhubungan sama 6, kayak gitu ya. Nih 1 sama 2, 1 sama 6, 2 sama 3, 2 sama 3, 2 sama 4, 2 sama 6. Jadi ini kita bisa lihat hubungannya. Cuman kita harus import dulu network X sebagai NX, kemudian kita draw. Jadi cuma gini doang sih. Perintah benarnya cuma yang ini doang. Yang ini buat ngitung ada berapa node, apa segala macam bawahnya ini. Coba kita plot yang ininya aja. Kita masukin ke Google Colab. Ini saya buang dulu. Ini buang lagi. Karena nggak pakai account, pakai sih. Kita new notebook. Jadi cara plottingnya cuma gitu aja. Ini memperlihatkan bagaimana cara kita ngeplot sesuatu. Karena ini yang penting, termasuk penting di data science adalah visualisasi sih sebenarnya. Oke. Kita jalankan. Jadi grafnya kita masukin edge dari variabel edge di atas. Whoops. Oh, belum didefinisikan itu.
harus didefinisi dulu ya. Coba. Oh enggak dia. Enggak mau. Ini salah. Perasaan kemarin jalan, gimana caranya jalan ya? Lihat previous artikel aja berarti. Rese nih. Kita install dulu ya. Coba. Wah, ini gagal nih. Kita buang dulu. Oke, kita install. Network X-nya udah install. Oke, udah ke install. Oke, sekarang baru kita coba kita tambahin ini aja satu ya. Walah, sekarang minta definisi dia. Ini harus didefinisin juga. Wah, kepaksa nyari dah. Penipuan banget nih. Oh, ini dia. Ini dia ya. Ih, rese. Dah, masuk. G-nya dapet. Sekarang kita kerjakan yang ini. Oke, ini udah bagus. Dan kita masukin yang ini. Yalah. Jadi ini lah. Nah, masuk. Jadi perintahnya udah banyak berubah. Ini perkembangan si subroutine sih. Jadi kira-kira caranya kayak gini. Tapi kalau kita perhatikan gambarnya beda loh. Ini dengan yang aslinya beda. Ini aslinya. Yang asli itu, yang ini, malah. Ini beda. Gitu ya. Ini harus dicatat sih. Saya harusnya nyatat ini. Ya udah. Ini soalnya saya ambil dari link dari tempat lain. Oke. Nah, ini kebayang jadi tekniknya seperti itu buat graf itu ya. Nah, ini angka 1, 2 segala macam bisa kita ganti dengan kata-kata sih. Coba misalnya ya, 2 semua saya ganti sama 2. Mau nggak dia? Ini percobaan ya. Mau nggak? Oh, 2 harus didefinisiin dulu. 2 itu apa ya? Walah, ngamuk dia. Ya udah, ntar aja dah. Ini kita mainin ntar aja. Jadi sementara ini kita bentuknya ini dulu, angka dulu ya. Jadi selalu eksperimennya gitu, bentuknya angka dulu. Nah, udah selesai makhluk yang ini. Oke, sekarang ini udah beres.
kita buang dulu. Nah, teknik plot lagi yang lain adalah ini saya ngambilnya masih dari Geek4Geeks. Ini tadi udah sini. Oh, ini visualisasi graf. Nah, ini kita ngeplot. Oke, ini kita visualisasi lagi. Jadi kita definisikan, kemudian kita tambahin add visualisasi. Jadi ini proses nambahin sebelah sini, kemudian visualisasinya sebelah sini. Oke, graf visualisasi sendiri adalah kelas yang kira-kira bentuknya seperti ini sih. Oke, jadi kalau teknik belajarnya sebenarnya kita nggak perlu tahu detail-detail banget, kita bisa nyolong. Ini kita tekniknya nyolong yang ini. Oke, tapi kita harus tahu di sini. Oke, ini adalah kayak subroutine untuk plot. Kemudian kita cuma manggil subroutine-nya, kemudian caranya kita tambahin titik-titiknya, terus visualisasi. Oke, coba kita cobain, dan jangan khawatir, sering kejadian kayak yang tadi tuh. Dia minta definisi apa yang kurang. Jadi apa yang dikerjakan di Geek4Geek kadang-kadang juga pakai versi yang lama, versi yang baru dia komplain. Oke, udah keluar deh. Jadi subroutine-nya benar nih. Oke, matplotlib pyplot plt yang satu nx. Jadi ini nambahkan edge-nya. Karena edge adalah ini subroutine, kemudian visualize juga subroutine. Ini semua subroutine, semua dipanggil aja. Oke, cara plotnya yang ini sih sebenarnya, ini plotnya. Oke, ini cara ngeplotnya. Alah, ke delete. Coba kita lihat lagi sekarang cara visualisasi yang lain. Ini kita masuk ke sini. Jadi ada banyak subroutine yang bisa visualisasi, bisa pakai network NX itu buat visualisasi graf. Kemudian kita yang ini plot apa nih? Ini plot garis ya. Plot garis bisa seperti ini. Kita punya minta password. Kita punya X sama Y. X-nya pasangannya 1, 2, 2, 4, 3, 1. Ini pasangannya. Oke, kita pengen plot X dan Y. Terus kita kasih label X dan Y, terus plot. Jadi cuma kayak gitu doang. Nah, ngeplotnya nggak susah, cuma gini aja diambil. Kita pakai matplotlib python plot splt. Oke, buang dulu. Oke, ini tutup aja. New notebook. Oke, udah masuk. Kita paste di sini, kita bisa lihat 3 titik akan diplot dan dikasih garis. Oke, saya jalanin. Nanti kita lihat hasilnya. Cukup lama juga. Ini inisialisasi plotnya, ini bisa kita lihat. Oke, nah ini dia hasilnya. Oke, jadi ini ada 3 titik di plot. Dengan cara ini kita bisa plot macam-macam sih. Jadi yang tadi graf, yang ini plot. Oke, kemudian kita bisa lihat lagi. Ini ada graph plotting set 1, kita bisa lihat yang set 2. Jadi silahkan coba-coba. Jadi cobanya caranya cuma gini doang sih, kopas. Oke, ini outputnya kira-kira yang ini garis, yang ini parabola, ini apa, kayak gitu ya. Oke, kita akan lihat. Ini ada 3-4 plot sekaligus. Kita ambil. Ini ada, kita bikin range 10 sampai ini,
Ada yang linear, kuadratik, kubik, kuartik. Kuartik itu apa yang tadi yang aneh ini, kuartik. Oke, jadi ada plot 1 dengan subplot, kemudian kita plot. Coba kita lihat di sini hasilnya seperti apa. Jadi nanti kalau butuh kita tahu, oke, kita bisa, ini satu plot kita punya 4 plot. Dalam satu plot kita punya 4 gambar lah kira-kira. Oh, langsung dapat. Oke, X kuadrat, X pangkat 3, X pangkat 4. Oke, dapat semua. Kemudian ini udah beres. Kemudian ini buang aja. Balik lagi ke atas, kita bisa lagi plot yang contoh plot yang ketiga. Ini kita install dulu NumPy. Cara installnya, kalau pakai yang ini cara installnya gini. Pakai tanda seru. Ya. Install NumPy. Itu buat numerik sih. Jadi kita installnya caranya gitu. Ya, ke install. Jadi kalau kita butuh install, caranya kasih tanda seru biar dia install. Kemudian ini set 1 udah, set 2 udah. Sekarang kita masuk ke set 3. Set 3 kita hasilnya pengennya kira-kira, ini penjelasannya panjang. Kita bisa punya rotating star seperti ini. Yang ini ya, growing coil. Kita growing coil. Ini banyak animasi nih. Kita bikin sin cos apa segala macam, pusing dah. Pokoknya main matematik banget dah. Kita lihat hasilnya di sini. Ini kita bisa lihat di sini sih prosesnya, ngambil CPU berapa, disk berapa, segala macam. Kalau kita main kecil-kecil aja aman-aman aja sih, jangan main gede-gede, nanti komplain Google-nya. Nah, dapat growing coil. Oke, intinya sih animasinya ada di sini. Kemudian kita print judul, terus sumbu-sumbu dibuang, terus kita animasiin. Nah, kita bisa mainan di sini sih. Frame-nya 100, intervalnya misalnya 30. Kita jalankan lagi. Oke, jadi kita bisa mainan. Nah, ini tinggal dikit. Oke, bisa kita lihat di sini. Beres ya. Cuman ini bisa di save. Jadi namanya Animated Coil Impact FM Impact. Jadi dia nge-save sih sebenarnya. Nah, ini save-nya bisa di-download nih harusnya. Mana dia? Wah, nggak tahu lah. Mungkin pakai ini ya. Lari kemana? Kalau di file di komputer sih bisa dilihat nih filenya. Karena kita nggak pakai komputer, bingung dia lari kemana nih. Oke, ini udah beres. Jadi bisa bikin animasi segala macam. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk yang mulai agak susah, pakai Seaborn. Nggak susah juga sih sebenarnya ini mah. Ini Geek4Geeks lagi. Jadi tadi saya ralat, saya tambahin tutorial point bagus, Geek4Geeks bagus juga banget. Nah, kita butuh Seaborn. Kalau tadi kan network X, sekarang kita pakai Seaborn. Kita bisa install. Kita buang. Oke, kita jalanin. Seaborn diinstal. Seru dia installnya. Oke, dia udah keinstall semua. Oke, sekarang kita akan strip plot.
Jadi kita bikin ini ya, Sunday, Monday, Friday, Saturday, Wednesday, Tuesday, terus kita nilainya yang ini, hari Senin 5, Monday 6,7, Friday ini, jadi ini Sunday 5, 6,7, nih kira-kira kayak gini ntar. Oke, kita bisa upload. Kita upload. Jadi kita seabornnya sebagai SNS. Kenapa SNS namanya ya? Seaborn. S-nya apa? Nah, kita strip plot adanya di seaborn ini, jadi dipanggilnya kayak gitu dia caranya. Wah, waduh. Jadi udah berubah ininya, subroutinnya. Perasaan kemarin ada seaborn yang jalan. Nggak tahu kenapa nggak jalan. Ini strip plot text from null to positional to were given. Jadi ini dikasih emang 2, kenapa dia nggak mau ya? Coba kalau 1, mau nggak deh? Berhasil sih, cuman jadi ngaco, jadi kayak gini. Ya udah, jalan tapi nggak jalan sih sebenarnya, karena kita pakai XY. Ya udah, seabornnya nggak beres, jalan tapi tidak beres, jadi seabornnya nggak jalan. Coba kalau yang ini print ini ya, print iris dataset. Oke, datasetnya dari SNS. Coba kita masukin di sini, mau nggak? Jadi kita load dataset, kemudian strip plot, kemudian kasih title show. Cuma gitu doang sih. Coba lihat, mau nggak? Mau. Oh, caranya harus gitu dia. Sepal. Di spesiesnya Setosa, versi color Virginica. Ini sepal length. Kalau kita sambil sepal width, mau nggak? Mau. Coba kalau di sininya kita ganti jadi sepal length. Wah, seru dah. Pusing dah. Tapi spesiesnya nggak keluar di sini. Masih bagusan di ini ya. Bagusan di orange. Soalnya dia warnanya bisa kita lihat. Petal. Nah, ini kelihatan nih. Yang misah sendiri Setosa. Ini 2 kecampur adalah si Virginica sama itu kecampur di sini. Oke. Kita petal length sama petal width. Oke, cuman kalau di orange kan kita ada warnanya ya, jadi lebih gampang lagi ngeliatnya. Ini 3 dimensi sih. Ada dimensi warna. Ini dimensi warnanya nggak keluarin. Gitu. Oke, jadi ini teknik plot pakai apa? Ini swarm plot bentuknya. Oh, ini keluar warnanya nih. Ini ada warnanya. Coba. Nah, ini lebih seru nih. Plotnya, swarm. Yang tadi apa? Strip. Yang tadi strip. Yang ini swarm. Coba kita lihat. Sorry. Saya ambil lagi. Padahal ini ada nih ya.
Oke, coba ini terus ke sini. Ini swarm plot yang kita pakai. Di sini jadi hitam semua ya. Di sini kan ada color, ini gimana caranya keluar color? Gak ngerti. Ini nggak ada colornya soalnya. Pusing. Petal. Length, petal width. Oke, run. Wah, user warning. Komplain deh. Ini colornya nggak keluar. Kok yang ini keluar color ya? Di sini keluar color, situ nggak keluar. Ya udah, nasib dah. Jadi kira-kira kayak gini. Oh, ada lagi contoh lagi. Sama aja sih. Nah, ini bar plot. Ini sama. Ini keluar colornya. Oke, jadi sarannya nanti waktu kita coding beneran, kita banyak nyolong-nyolong coding seperti ini sih. Jadi yang penting kita coba dulu, kemudian nanti akan kita colong. Oke, nggak usah dihafalin kayak gini-ginian, nggak usah dihafalin. Nanti dicolong aja. Kalau butuh colong. Jadi sebenarnya kita perlu lihat, oh bentuknya kayak gini gitu ya. Nanti kita colong. Oke. Nah, sekarang kita mulai melakukan data analisis dari Iris dataset. Ini pakainya apa nih? Tutorial Point atau Geek4Geeks? Oh, Geek4Geeks masih. Nah, ini kita analisa dataset Iris. Oke. Coba, tapi ini read file, ini CSV. Oke, reading CSV file nih ya. Nah, ini gimana ceritanya kalau reading CSV file? Nah, komplain dia. Nih, pas read CSV file dia nggak mau. No such file directory Iris CSV. Oke, jadi coba saya ganti ya. Biasanya dataset seperti ini udah ada sih. Coba, ini kalau kita lihat kenapa saya langsung Panda, soalnya dia kelihatan import Panda SPD. Nah, saya berharap dalam Panda ini sudah dataset itu sudah disimpan. Biasanya suka disimpan sih. Nah, ini kita install Panda. Download dataset from here. Walah. Wah, gimana caranya ya? Oke. Google collect data. Nih. Oh, dia pakai URL.
kita bisa bikin pakai Google Drive, kemudian kita masukin URL-nya. Pakai content drive dia. Wah, pakai Google Drive. Kalau nggak pakai Google Drive bisa nggak pakai ini langsung? Oh, ini dia. Kita makainya ini nih, import file. Oke, cobain. Oke. Oke, sekarang saya akan saya ini dulu ya. Ini harusnya saya simpan dulu. Itu harus HTML. Oke, irisnya download. Oke, CSV. Harusnya udah masuk nih. Coba saya lihat di folder download ya. Download. FGHI. Ini dia. Hari CSV saya rename ya. Ups, jangan dikompres, ngaco. Rename. Oke, coba saya buka dulu. Saya buka pakai Notepad text editor. Ini dia. Sepal length, sepal width segala macam. Oke, udah masuk. Sekarang kita akan coba lihat di sini. Bisa nggak? Ini bentuknya kayak gini, coba kita jalankan sekarang. Nah, choose file kan. Jadi file upload ini jadi choose file. Choose file. Nah, di sini saya akan iris ini dia. Oke. Harus lihat CSV-nya nih. Jadi dia nggak mau dia. Alah. Ini harus, sekarang yang saya upload file text harus jadi CSV. Dia lihat harus sebagai CSV. Di Panda. Oh, kalau saya gini bisa nggak ya? Ini saya lagi ngaco nih. Saya lagi ngaco banget. Ini saya lagi ngaco nih ya. Eksperimen banget ini. df sama dengan panda read CSV kayak gini. Karena saya paksa supaya dia baca files upload gitu. Oke. Jadi read CSV-nya diambil dari file upload. Oke, mau nggak tahu dah. Ini percobaan banget. Iris.
Gak mau dia. Gak mau. Aduh. Wah, ternyata gak gampang di sini. Ini masalah karena ini tidak dirancang untuk Google Doc, ya Google Colab. Sementara kita pakai Google Colab, masukin datanya stres. Harus dari Google ini ya. Bisa nggak saya pakai Google Doc coba? Tapi ya pusing nih. Pusing lah. Nanti kita bahas aja dulu. Kita lihat aja di sini. Kita bisa lihat shape-nya. Jadi ini ada 6 variabel, 6 kolom. Kok 6 ya? 6 dari mana dia? Oh, ada ID. Ada ID, kemudian ini 6. Oke. Info, kita bisa lihat infonya, DF info kalau berhasil masuk nih ya. Describe kita bisa lihat lebih detail, ada berapa jumlahnya, rata-ratanya berapa, standar deviasi, minimum, 25%-nya berapa, segala macam. Ada missing value nggak, bisa dilihat di sini, nggak ada yang missing. Ada duplicate nggak, kita drop duplicate-nya. Ini ada yang duplicate, kita buang. Kemudian spesiesnya ada apa, kita bisa visualisasi. Ini kita visualisasiin. Oke. Nah, yang ini kita pakai Seaborn. Tapi ini kenapa keluar ininya ya? Oh, ada U ini, U species. Kita pakai scatterplot U species. Oke. Cuman yang masalah besar gimana ngeload datanya dulu. Kalau load datanya berhasil, baru kita bisa keluar gini. Jadi ini yang dipakai di Orange sih sebenarnya, pakai U species, gitu ya. Nah, kita akan coba lihat lagi yang lain. Di klasifikasi. Nah, kalau ini panjang ceritanya kalau nggak salah. Ini panjang, Geek for Geeks. Mekanisme cara klasifikasi di Python apa aja. Nah, ini banyak banget sih klasifikasi. Ada binary klasifikasi, ada multi class. Binary cuma 2, multi class banyak, gitu ya. Ini binary, kemudian bagaimana cara klasifikasinya. Intinya sih gini aja. Kita punya data training, kita ekstrak fitur yang ada di data itu. Kemudian kita pakai machine learning model apa, terus dapat model klasifikasinya. Ini kira-kira kayak gitulah ya. Nah, ini contoh implementasinya, asal jangan ada load data aja nih. NumPy, NP, Panda, PD, pakai sklearn. Nah, ini sklearn punya dataset sih sebenarnya. Sialan, ini ada nih. Kita bisa load dataset Iris dari sini nih sebenarnya. Mana tadi? Nah, ini. Jadi kita nggak usah load file. Tadi bisa kayak gini sih sebenarnya, sialan. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi ini harusnya kerjain pakai sklearn ini ya. Sklearn itu kayak library untuk machine learning lah. Tapi dia udah punya banyak macam-macam, sudah enak hidupnya. Jadi kalau pakai machine learning biasanya pakai sklearn ini. Nah, kita ambil aja ini. Ya, kalau kita perhatiin di sini kita melakukan testing ke 3 algoritma Gaussian, naive Bayes, kemudian decision tree, kemudian SVM, vector support vector machine. Di sini kita bandingkan akurasinya. Ini akurasinya berapa, ini akurasinya berapa. Oke. Jadi caranya cuman load si model, kita fit modelnya terhadap data, kemudian kita predik pakai data buat ngetes ya. Kita predik, terus kita hitung akurasinya seberapa baik. Oke.
dari datanya kita split sih sebenarnya. Ini kan kita ambil data, kita punya aris data sama target. Oke, kemudian di split, ada yang buat training, ada yang buat testing. Ini X buat train, X buat tes, Y buat train, Y buat tes. Oke, yang dites 30% dari data yang buat testing. Ini kita ambil sampai sini, klik kanan copy. Sekarang kita mana tadi? Ini dia. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dia. Kelihatan SPM paling bagus. Oke. Di season 3 95%, naik by 93%. Vektor ini lebih bagus. Coba kalau trend datanya kita kecilin ya. Kita pakai 60% dipakai buat tes, 40% yang buat training. Ini akan bikin jelek sih sebenarnya. Jadi dari data hanya sedikit yang kita pakai buat training, sebagian besar buat tes. Akibatnya butut nih nanti. Nah, turun kan? Turun dia. Coba kita bikin jelek lagi ya. Misalnya 90% itu buat tes, hanya 10% yang buat training. Hasilnya parah. Parahnya masih bagus sih sebenarnya. Masih 90%-an. Cuman yang di season 3 jelek banget ya, jatuhnya parah ya. Naik bias oke lah, dia bisa bertahan bagus naik bias. Oke, itu caranya, kira-kira cara mainnya kira-kira seperti itu. Nah, setelah itu kita tahu, kita bisa scatter plot di sini. Coba kita lihat plotnya gimana. Oh alah, coba ya. Ini soalnya nggak ada nih. Ini DF-nya nggak didefinisikan, harusnya definisi dulu di atas. Jadi program sebelumnya harus diambil dulu. Ini komplain lagi. Jadi kita harus ambil dulu nih program atasnya, tetap dia. Salah. Ini sorry, salah. Ini udah stop sampai sini ya. Oke. Sekarang kita lanjut. Ini adalah klasifikasi. Sekarang kita lihat kalau kita mau regresi linear. Oke. Ini regresi linear kebetulan software dari Colab langsung. Google Colab-nya sendiri, dia punya software buat regresi linear. Kita harus import dulu ini kita ambil ya. Ya udah, kita bisa langsung, karena ini collab langsung, kita bisa langsung jalankan. Kita import Panda dan dikenal sebagai PD, TensorFlow sebagai TF, Matplotlib sebagai PLT. Ini Python plotnya yang kita ambil, dan kita kalau perhatiin kita mainan TensorFlow. Oke, kita jalanin, udah load ya. Nah, sekarang kita bikin model. Oke, kita bikin modelnya dikosongin dulu. Ini kalau masih ingat, setiap kali saya ngomong ada AX plus B sama dengan Y, A dan B nya kita kosongin. Nah, kita train modelnya supaya dapat A dan B. Epoch adalah berapa kali dia iterasi. Fitur tadi X nya kita masukin. Nah, kita lihat code-nya. Nah, ini dia. Nah, di sini adalah kita pakai TensorFlow. Ini TensorFlow-nya TensorFlow to neural network sih sebenarnya. Ini saya kasih lihat dulu ya, TensorFlow. Coba lihat. Oke, dense-nya
densenya 1 berarti cuma 1 sih sebenarnya. Coba bisa dilihat nggak pakai gambar nih. Nah ini yang ini nih, dens 1 tuh yang ini kalau nggak salah. Oke, jadi kita cuma jadi dia pakai neural network tapi cuma pakai 1. Nanti kita bisa main-mainin sih sebenarnya. Input shape-nya juga 1, jadi inputnya itu yang ini ya, input layernya cuma 1 node, di belakangnya juga cuma 1. Jadi ini TensorFlow sederhana banget sih sebenarnya. Oke, ini TensorFlow sederhana banget. Kemudian kita akan compile keras, dan kita akan balikin dengan ini model, nanti keluar modelnya apa. Oke, nah kita train data ini buat ngasih training ke model tadi. Nanti kita fit ke model, kita kasih tahu mau epochnya berapa kali segala macam. Ini harusnya ada epoch segala macam. Oh ini definisi aja ya. Nah kita harus jalan ini dulu, fungsi yang kita pakai untuk bikin dan training modelnya kita jalankan. Kemudian kita plot. Cuma di sini epochnya ada di mana dia epoch? Oh ini call, ini masih mendefinisikan fungsi aja ya, fungsi plotnya aja didefinisikan. Nah ini fiturnya, ini datanya. Jadi ini sumbu X, ini sumbu Y. Y-nya itu label biasanya. Kita masukin datanya. Oke. Nah di sini nih dia parameter yang kita main di sini sebenarnya. Oke. Learning rate adalah seberapa cepat dia mau nyari A-nya. A-nya nebak-nebak sih sebenarnya. Nah ini dia pelan-pelan digeser nilai A-nya 0,01. Dia iterasinya 10 kali, batch size-nya sekian, 12. Oke, sekarang kita akan jalankan apa adanya dulu supaya hasilnya keluar. Ini dia mulai berhasil. Nah ini langsung keluar nih. Oke, ini loss-nya tuh errornya root mean square errornya turun. Yang merah, oh merah ininya modelnya ya, modelnya lihat error masih salahnya masih banyak nih. Oke, nah hasil datanya itu red line output of the train model. Ideally the red should be aligned, jadi yang merah harus sama-sama yang biru. Karena kenapa kita nggak berhasil? Karena ininya kekecilan nih sebenarnya. Mana tadi? Ini dia, learning rate-nya terlalu kecil sih sebenarnya. Jadi dia gagal dapat dengan 10 kali iterasi gagal dapat. Ini errornya masih tinggi di sini. Oke. Nah, di sini dia caranya dia nambahin epochnya. Replace dengan berapa? Oke. Ini kita replace dengan, kita tambahin ya, pakai 30 misalnya, kita naikin. Dia naikin 450. 150. Banyak banget tinggal 450. Kayak yang kita lihat errornya ya. Dia turun terus errornya sampai errornya mendekati 0. Oke. Kalau mau tapi terlalu lambat nih, ya biarin dulu. Kita lihat errornya tuh dapat sih, cuman lambat banget. Ini udah 1 nih. Oke, sekarang dapat bagus. Oke, dan ini lossnya udah turun sampai dekat 1. Teknik
lain adalah naikin learning rate. Tadi learning rate 0,01. Kalau kita naikin learning rate-nya lebih banyak, nih efeknya kayak gimana nih? Ini learning rate-nya, langsung bablas dia, naik turun, kacau dia. Nggak bisa nebaknya terlalu ngawur karena learning rate-nya terlalu tinggi dia. Ini errornya tinggi banget, akhirnya nggak dapat juga. Osilasi nih, errornya error osilasi, dan dia nggak berhasil dapat. Oke, sekarang kita harus nyari yang idealnya gimana. Dia 70, tapi learning rate-nya berapa dikasih sama dia? Show code dulu, 0,1470 dia. Ini angka 2 ini coba-coba sih sebenarnya. Coba-coba. Jadi kita nggak mau terlalu banyak iterasi, tapi kalau terlalu gede learning rate-nya juga bahaya gitu. Coba kalau kita bikin 0,2 ya, bisa nggak kita turunin menjadi 60? Masih bisa. Coba kita naikin, coba lihat dia mulai. Coba kita lihat 0,3 ya. Ini 50 mau nggak? Dapat juga masih. Jadi kita nyoba-nyoba di situ sih. Jadi kita nyobain learning rate kita naikin dikit, epoch kita turunin. Jadi kita berusaha supaya epochnya itu sedikit, supaya waktu yang dibutuhkan buat dapat solusinya itu bisa cepat. Oke. Ini batch, ini pakai batch dia. Batch size-nya dimainin sama dia. Karena dia nggak mau sekaligus, caranya pakai batch dia. Oke. Kalau data besar kita main batch, kalau data kecil nggak perlu sih. Jadi batch size-nya bisa sekali hitung bisa beres. Jadi kalau data besar, memori kita terbatas, kita main batch size. Jadi kita hitung untuk setengah dari data, kemudian dihitung lagi, ditambahin setengah lagi, dan seterusnya lah, seperempat kayak gitulah. Kalau 6 berarti berapa persen? 100% bagi 6, jadi 1/6 gitu. Gitu cara main. Ini batch size itu dipakai karena kalau datanya gede ya. Jadi ini kesimpulannya kira-kira kayak gini. Train loss should yang idealnya sampai 0 ya. Oke. Kalau tidak convergence, tambahin epoch. Kalau decrease-nya tuh slowly, increase learning rate. Kalau training loss ini decrease training rate juga, lowering training rate, increase number of epoch. Nah ini bisa summary-nya kira-kira kayak gini. Oke. Jadi ini awal dari proses machine learning adalah regresi linear ini sih sebenarnya. Anda harus belajar gimana caranya supaya kita bisa dapetin solusi A dan B-nya. AX plus B sama dengan Y, A dan B-nya berapa, kita mainin di learning rate, epoch, dan sebagainya. Oke. Ini udah, sekarang kita lihat machine learning. Ini ilmu machine learning banyak banget di sini kalau nggak salah. Nih, ada intro dari machine learning itu apa, artificial intelligence apa segala macam. Ini data cleansing, feature scaling apa segala macam. Ada supervised learning. Di dalam supervised learning ada gradient descent. Tadi yang kita main di linear regression termasuk kategorinya gradient descent sebenarnya.
turunannya lah. Yang kita pakai linear regression, tapi yang lebih kompleks gradient descent ini. Kemudian ada logistic regression juga, ada naive Bayes, support vector, decision tree, random forest. Itu yang kategorinya supervised learning. Oke, ini supervised learning semua nih. Nah, yang tidak ada labelnya, Y-nya nggak ada, kita mainnya unsupervised learning. Ada lagi yang namanya reinforced learning. Oke. Kemudian ada dimensional reduction. Ini kalau fiturnya terlalu banyak, kita mainan PCA itu buat mereduksi dimensinya. Ada natural language processing, kemudian ada lagi neural network. Neural network kategorinya linear regression juga sih sebenarnya, cuman dia udah ajaib lah. Oke. Ini sedikit teknik buat deployment machine learning, aplikasinya di mana dan lain-lain, kira-kira gitu di sininya. Oke. Ini silahkan dicoba-coba, dibaca-baca. Cuman seperti tadi, belum tentu bisa dijalankan jadi ini pakai kadang-kadang codingnya rada lama. Misalnya ini Pak, biasanya dia punya codingannya ada di situ, jadi bisa kita lihat nih kayak gini. Cuma belum tentu bisa dipakai nih ya. Kita coba aja. Kita coba ini yang ini ya, graf tadi. Ini saya perasaan tadi harus saya apain lagi ya, lupa. Oh ini dia NX graph. Ini harusnya bisa lah. Salah di sini. Oke. Sekarang kita masukin makhluk ini. Sorry. Salah satu yang paling menarik dari machine learning ini, kalau buat saya yang ini sih, graf ini menarik, asli menarik. Karena kita bisa lihat konteks. Nah ini menarik. Cuman ini angka doang ya. Kalau udah angka diganti sama kata-kata, seru baru nih. Itu kira-kira. Kita bisa lihat macam-macam sih kalau udah kayak gitu. Silakan coba-coba, mudah-mudahan bisa. Harus cobain, terus belajar. Wow, oke. Waduh, ini udah kelihatan ada ininya ya. Ini ada ininya sih. Coba. Saya ambil nih ya. Police Actrices. Lucu. Bisa nggak keluar? Yes, ini jadi dibuang. Kita ambil sampai sini aja. Plus 245, References 389, mappingnya kayak gini. Coba kita lihat hubungannya. Error dia. Aduh, ya gini deh. S must be a scalar, raise value error. Lari kemana itu ya? Pusing. Ya gitu dah. Kalau pakai orange sudah lebih gampang giniannya. Ini bukan orange, ada horror. Oke. Kalau di orange ini namanya network. Ini juga network sih. Oke. Nah kita mulai inilah yang ini loncat ya. Ini kita support vertical regression, tapi ini udah banyak regresi. Dan kita pengen prediksi data yang random. Ini X-nya datanya random. Terus Y-nya sinus
sinus X. Oke. Kemudian kita tambahin noise ke data itu biar datanya ngaco. Kita tambahin noise. Noise-nya adalah random lagi. Kemudian kita pakai SVR dengan linear. Kemudian kita fit ke data yang ada, terus kita predik, terus kita upload. Oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Coba kita ambil, klik kanan copy. Ya, salah di sini. Oke, coba kita lihat hasilnya. Ini hasilnya. Karena kita mintanya linear, ya linear. Padahal datanya kalau kita lihat sinus nih. Kalau kita ganti datanya jadi cos juga bisa, di sini jadi cos. Tapi prediksinya sebagai linear, ini kelihatan cos datanya. Cuman kita prediksi sebagai data linear. Gitu kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, this edge ini udah nggak dipakai. Ini nggak dipakai. Oke. Ini nggak dipakai. Ini kita ganti, misalnya kita pengen kernelnya pakai polinom. Kita ganti polinom. Harusnya dia lebih bagus. Oke. Di sini polinom, mana dia tadi? Ini ya, polinom, polinomial. Jadi dia bukan satu nih jelek. Itu adalah cos. Yang ini polinomnya gini. Tergantung mau berapa ini. Di sini kita RBF atau apa ya? Nggak tahu nih RBF. Coba apa itu? SVR, RBF. Ini bahasa Indonesia. Non-linear radial basis function. Waduh, pokoknya intinya dia berusaha mengurangi error. Kalau polinomial kayak gini bentuknya, yang radial lebih horror, tapi hasilnya bagus banget. Coba kita lihat RBF. Di sini ya. Ini kalau kita ganti RBF hasilnya lebih bagus. Ini lebih bagus di hasilnya kalau pakai RBF. Tuh, oke. Jadi kira-kira kayak gitu. Jadi intinya sih sama-sama di Orange. Kita bikin data. Ini kita punya data. Terus kita coba fit. Kemudian kita prediksi dan kita upload. Kira-kira kayak gitu aja. Sama lah sama Orange. Cuma bentuknya ini command line ya. Oke, di sini ada ini ekstrim, ini contoh-contoh tapi codingnya lumayan horror. Ini saya kasih ekstrim. Ini kanker paru-paru dideteksi pakai convolution neural network. Kira-kira kayak gini. Nah, ini codingnya kayak gini nih, udah sama aja sama kita lihat sebenarnya. Cuma panjang ya, ceritanya jadi panjang. Ini adalah gambarnya, kanker paru-parunya. Kemudian ini cara prepare data segala macam. Ini horror nih. Yang ini tadi, yang tadi, ini COVID-19. Sama aja. Nah, yang menarik di sini adalah dia perlu training data, kemudian ada tes data. Ada tes di speed, training datanya di speednya 20% buat tes. Kemudian kita
kita modeling. Di sini modelnya. Modelnya kalau kita lihat desain pakai TensorFlow. Nah, TensorFlow ciri khasnya ada ini, dense itu mau berapa layer si neural networknya, terus aktivasinya gimana. Di sini pakai softmax. Kalau mau uji coba yang lain ada satu lagi ReLU, bisa dipakai juga. Kemudian buat dapetin A dan B nya itu kita pakai Adam optimizernya, terus kita compile. Oke, kita dapat model, kita modelnya di sini. Di sini udah gitu, ini di save modelnya, ini save model. Kemudian di plot. Oke, ini di fit plot. Selesai. Oh, ini taruh di web nih. Cuma dia taruh di web, dia upload ke web pakai Django. Oke. Jadi wah, keren. Kira-kira ini bisa dicoba-coba semuanya. Oke. Demikian kira-kira mungkin kalau ada waktu lagi saya akan coba bahas-bahas juga yang pakai R. Cuma di kuliah saya ini yang R-nya ini optional, Python-nya sama R masih optional, belum saya masukin beneran. Cuman sarannya sih coba main-main di sini. Saya akan lebih banyak ke Orange supaya dapetin sense-nya dulu lah. Oke, demikian mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk kuliah data science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.